Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Satria Fazur Rahman. Selamat datang kawan-kawan di konten terbaru dari channel ini. Oke kawan-kawan, Indonesia mampu mendapatkan 3 poin pertamanya dengan mengalahkan Kamboja, tapi dengan skor tipis 2-1. Ini memang hasil yang patut disyukuri oleh kita sebagai warga negara Indonesia, karena Indonesia mampu mengamankan 3 poin pertama yang sangat penting dan krusial. Karena jika kita tidak mampu mengamankan 3 poin ini, maka kedepannya ini akan lebih berat lagi. Lawan Brunei nanti kita akan tandang ke sana, di mana ya faktor kelelahan ini akan menjadi faktor non teknisnya. Kemudian akan melawan Thailand nanti di Jakarta kembali ya, meskipun kita akan melakoni laga home di Jakarta nanti di SQ GBK, tapi ya ini adalah this is Thailand. Ini adalah Thailand, tim yang patut kita waspadai dan tim yang patut kita kalahkan. Jika mampu mengalahkan Thailand, maka mentalitas para pemain timnas Indonesia akan naik dan juga akan melenggangkan jalan mereka menuju trofi kejuaraan Piala AFF ini. Nah, kita ke pertandingan ya kawan-kawan. Pertandingan tadi berjalan alot, betul-betul alot. Dan Kamboja mampu mematahkan prediksi para pengamat sepak bola tanah air. Para pengamat sepak bola banyak yang mengungkapkan atau yang memprediksi bahwa timnas Kamboja ini akan kesulitan melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menang mudah lawan Kamboja dan juga mampu melesakkan banyak gol. Tapi ternyata Kamboja mematahkan prediksi mereka semua dengan elegan. Mengapa dengan elegan? Karena Kamboja bermain dengan rapih dan membahayakan gawang timnas Indonesia. Saya berani mengatakan seperti ini karena memang Kamboja ini memiliki progres yang bagus di setiap tahunnya. Bukan hanya liganya saja yang dibenahi oleh Federasi Kamboja, tapi juga tim nasionalnya yang betul-betul diperhatikan. Infrastruktur betul-betul diperhatikan. Dibuktikan dengan keinginan mereka untuk memiliki sebuah stadion nasional yang besar. Buktinya mereka memiliki stadion baru. Morodok Stadium adalah salah satu bukti nyata dari Kamboja bahwa mereka ingin memiliki kemajuan dalam hal sepak bola. Dan salah satunya prestasi mereka, kemajuan mereka, maksud saya, progres mereka terlihat saat tadi mereka mampu menyulitkan timnas Indonesia. Meskipun kalah, tapi at least mereka mampu sekarang menyulitkan timnas Indonesia. Timnas Kamboja ini di babak pertama, bahkan di babak kedua sampai menit ke-70 mereka mampu menguasai lini tengah. Bahkan timnas Indonesia sulit sekali untuk merebut bola dari kaki-kaki pemain Kamboja. Ada Limpisot, kemudian ada Sati, tadi luar biasa hebat kedua pemain ini. Dua pemain ini, terutama Sati, itu banyak sekali mengacaukan fokus para pemain belakang Jordi Amat. Tapi Jordi Amat alhamdulillah masih fokus. Dan di satu kesempatan Nadeo itu masih fokus sehingga mampu menepis tendangan salah satu pemain Kamboja. Nah, kenapa timnas Indonesia bermain kurang bagus? Sebenarnya banyak sekali faktor. Terutama faktor yang ingin saya soroti adalah mereka tidak bermain dalam laga yang kompetitif. 2 bulan libur kompetisi ini pastilah berujung pada turunnya situasi fisik para pemain. Dan ini tidak bisa dibohongi dan memang tidak bisa tidak bisa dielakkan. Tidak bisa kita memang, ya sudahlah, masalah sudah berlalu, tidak bisa kita saling menyalahkan. Dan ini adalah akibatnya. Akibat dari liga yang terhenti selama 2 bulan kalau tidak salah. Nah, bahkan pemain Persib seperti Maklok yang sekarang membela timnas, itu pun di awal-awal sebelum pemanggilan ke timnas, sebelum TC ke timnas, ia memberikan komentarnya tentang liga yang tak kunjung berjalan, yang tentunya akan menurunkan kualitas fisik setiap pemain. Hanya beberapa pemain saja yang bermain hingga akhir, di liganya dengan reguler ya, tanpa ada masalah, seperti Asnawi, kemudian ada juga Egy dan juga Witan, kemudian yang terakhir ada Jordi Amat. Jordi Amat bermain sangat bagus tadi. Debut yang manis untuk Jordi Amat, meskipun ya agak keteteran juga, meskipun ada kesalahan juga di babak pertama tadi.
Nah itu tadi, faktor yang pertama adalah faktor menurunnya fisikal para pemain karena mereka tidak stabil. Kondisi fisik mereka tidak stabil karena mereka tidak berada dalam kompetisi yang reguler. Mereka ya hanya selama 2 mingguan lebih lah mereka mampu mendapatkan gemblengan fisik saat bersama Coach Sintayong. Kemudian faktor yang lain yang membuat Indonesia kewalahan untuk membombardir pertahanan Kamboja dengan gol yang banyak adalah ya lagi-lagi masalah klasik ya kawan-kawan. Jika fisik itu tidak bagus, maka jangan harap taktik akan berjalan dengan sempurna, dan jangan harap juga passing-passing akan sempurna. Banyak sekali passing-passing yang error passing di level timnas ini sebenarnya sudah harus tidak ada. Tapi ternyata timnas Indonesia tadi sore ya selain gugup memang laga perdana, tapi passingnya tidak berjalan dengan lancar. Banyak sekali kesalahan passing. Fahrudin Arianto salah passing, dan berbahaya jika seandainya pemain belakang ini salah passing. Jordi Amat tadi 1 kali salah passing ya di babak pertama, awal babak pertama. Ini salah passing. Nah, kemudian faktor yang lain adalah ya faktor finishing dan juga end passing yang tidak bagus. Tercatat banyak sekali kesempatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia untuk mengkonversi serangan menjadi gol. Terutama 2 kesempatan emas yang dimiliki oleh masing-masing Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Egy Maulana Fikri di babak pertama mendapatkan umpan yang manis, umpan kelas dunia dari seorang Jordi Amat. Tapi saat one on one melawan kiper, bola tertinggal. Dan ya kesempatan untuk menambah gol sirna. Ya meskipun kita juga harus memberikan apresiasi kepada para pemain, terutama Egy tadi ya, karena ia memberikan harapan bagi timnas Indonesia untuk mampu mengalahkan Kamboja, karena di menit 7 Egy mampu memberikan gol yang baik untuk timnas Indonesia. Selamat bagi Egy Maulana Fikri. Kemudian di babak kedua giliran Witan juga pencetak gol di babak pertama, dan ya gol luar biasa dari seorang Marcelino Ferdinand. Tapi di babak kedua ia memiliki kesempatan. Jika dia mampu ngegol, itu seperti golnya waktu itu saat melawan Uni Emirat Arab di Piala Asia U20 ya waktu itu ya. Jadi ada kesalahan dari pemain belakang, pemain Kamboja, kesalahan passing didapatkan oleh Witan, dan jika gol itu dejavu bagi seorang Witan. Tapi tidak terjadi karena Witan tendangannya melebar, dan pemain kiper, maksudnya kiper dari Kamboja ini mampu membaca dengan baik sehingga ia maju ke depan untuk mempersempit opsi tendangan atau opsi tembakan dari seorang Witan Sulaiman, dan ya it works. Ya. Hadangan yang dilakukan oleh kiper penjaga gawang Kamboja ini berbuah manis. Witan tidak mampu. Tendangan Edo Febrian ditepis. Kemudian tendangan Witan di babak pertama itu lewat tiang. Ya, inilah Indonesia di laga perdana. Kesulitan dan keteteran melawan Kamboja. Harus bersusah payah mengalahkan tim sekelas Kamboja. Mohon maaf saya bilang tim sekelas Kamboja, karena memang Kamboja dulu beberapa waktu yang lalu itu adalah tim yang menjadi lumbung gol. Nah, ada apa sekarang dengan timnas Indonesia? Mengapa timnas Indonesia seperti jalan di tempat saja ya? Meskipun kita sekarang sudah mendapatkan prestasi-prestasi yang baik di bawah asuhan Coach Sintayong, seperti mampu mengalahkan Curaçao 2 kali bahkan ya, kemudian mampu ke Piala Asia setelah beberapa puluh tahun tidak mampu ke Piala Asia. Nah, tapi hal yang seperti ini sebenarnya harus sudah dieliminasi. Ini yang terjadi adalah ya liga. Jadi problem utamanya adalah liga di tanah air kita yang belum memiliki kualitas yang baik. Kita lihat saja ke Kamboja, mengapa mereka mampu seperti itu? Ingat ya, Kamboja, tim Visakha ini, ya yang sekarang banyak lah pemain Kamboja ini diperkuat oleh pemain asal tim Visakha. Visakha ini dari Kamboja mampu membantai habis Bali United di kandang Bali United sendiri di Stadion Iwayan Dipta ya.
dengan gol yang banyak di AFC. Padahal Bali United saat itu adalah jawara Liga Indonesia. Nah sekarang pun di level timnas Indonesia keteteran, kewalahan melawan timnas Kamboja. Nah, jadi kita harus belajar kepada timnas Kamboja. Mereka merekonstruksi ulang liga mereka, kemudian mendatangkan ahli-ahli dari Jepang, meniru apa yang terjadi di Liga Jepang, kemudian merapihkan administrasi setiap klubnya, fasilitas klubnya, memangkas peserta di liga satunya, di liga topnya hanya beberapa saja supaya lebih berkualitas. Dan ini berbuah manis kepada timnas. Mereka mampu mengejutkan publik dengan mengalahkan Filipina 3-2 dan juga kalah tipis dari Indonesia 1-2. Nah, apapun itu, tapi kita harus syukuri apa yang telah diberikan oleh para pemain, para staf pelatih, kemudian federasi, dan juga Coach Sinteyong yang mampu memberikan seluruh tenaganya bagi timnas Indonesia supaya mampu mengalahkan Kamboja. Ingat, ini adalah pertandingan pertama seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya tentang Malaysia juga. Pertandingan pertama jangan memberikan judge yang negatif. Berikanlah komentar, berikanlah kritik, tapi kritiknya tetap kritik yang membangun, bukan kritik yang merendahkan atau menghina atau mencemooh atau ya mencela. Kita berikan kritik-kritik konstruktif, ya, kritik-kritik yang dapat membangun bagi tim nasional kita, tim nasional Indonesia. Ini baru pertandingan pertama dan mudah-mudahan statistik permainan Indonesia memiliki progres. Saat melawan Kamboja seperti ini, maka nanti lawan Brunei harus di atas. Kemudian lawan Thailand harus lebih baik lagi. Kemudian lawan Filipina harus lebih baik lagi. Dan peak performance-nya mudah-mudahan ada di final. Jangan sampai tim nasional kita sekarang performanya seperti tim nasional pada saat Cristiano Gonzalez. Ya, pada saat zaman Gonzalez dulu, di mana di pertandingan pertama langsung ngabret, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda, langsung tancap gas, tapi di final itu loyo. Nah, mudah-mudahan ya tidak apa-apa. This is the first match. Ini adalah pertandingan pertama. Kita mulai dari bawah terlebih dahulu, memanaskan mesin-mesin terlebih dahulu. Nah, barulah lawan Brunei naik, lawan Thailand naik, lawan Filipina naik, kemudian semifinal naik, dan di final nanti adalah puncaknya. Toh Argentina pun kalah di babak grup, babak penyisihan di babak grup ya. Saat itu lawan Arab, pertandingan pertama kalah, tapi mereka statistiknya terus menanjak, naik dan naik hingga mereka menjadi jawara Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi jawara ASEAN kali ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Now or never. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan Anda terhibur dan channel ini memberikan insight kepada Anda. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena dengan subscribe Anda telah membantu channel ini untuk lebih dapat meraih dan juga mencakup audiens yang lebih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Setia Fujurahman. Sampai nanti di video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.